Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh hidup ini tidak ada kebetulan. Semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa adakan pengajian sore ini semua atas izin Allah. Betul Bu? Untuk itu mari kita selalu panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan yang kita ikhlas mengikuti pengajian ini, Allah berkenan berikan ridhonya pada kita semua. Amin. Ikhlas betul? Saya itu ikhlas betul? Ikhlas sampun memberikan piyambak ya. Kalau ikhlas sampun main HP piyambak. Kalau ikhlas, kalau saya tanya nanti jawab dengan tegas. Mau? Oke. Saya tanya, panjenengan punya masalah nggak? Berapa banyak? Banyak. Kalau kita sampai jam 5 selesai nggak? Enggak, sudah nggak saya cerita. Yang panjenengan anggap masalah itu apa? Kapan munculnya masalah? Bayangkan kalau sampai jam segini belum sarapan pagi, belum makan siang, masalah nggak? Masalah kalau nggak puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak masalah. Sama-sama nggak makan, satu masalah satu tidak, tergantung apa? Niat atau keinginan, betul? Maka kalau dirumuskan masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Setuju? Kalau itu jawab. Pengen punya masalah enggak? Kalau enggak punya masalah, tidak usah punya keinginan. Yang dulu, jangan punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi, jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Jadi yang rasakan jawab. Yang kita lakukan selama ini keinginan siapa? Keinginan punten. Ya, tergantung berarti, betul? Kalau rajin sholat, rajin ngaji, berbakti, jujur, bersaudara, itu perintah keinginan siapa? Allah, betul? Tapi kalau malah sholat, malah ngaji, cekcok, marah-marah, berzina, itu keinginan siapa? Setan. Setan ini sinten? Minal jinati wa nas, ya kita sendiri, betul? Baik, sekalian. Maka yang penting, kajian apapun yang kita ikuti mestinya melainkan sebuah wahdatul iradah, satu kehendak dengan kehendak Allah. Tunggal karep kalian karepipun Gusti Allah. Karena kalimatnya dan percuma apapun keinginan kita tidak akan terjadi kalau tidak sama dengan keinginannya Allah. Yang berlaku di dunia ini keinginan siapa? Orang Jawa itu. Keinginan siapa? Allah. Gak mungkin semua itu tidak akan terjadi karena atas keinginannya Allah, betul? Nah, kalau kita berbeda dengan Allah, nah itu masalah, betul? Baik, kalau punya masalah pengen menyelesaikan nggak? Pengen, oke. Saya tampilkan ya tayangan. Ya, Bapak Ibu Marisani, ini ada orang yang dikejar-kejar musuhnya. Kita pun juga punya masalah setiap hari, bahkan tiap jam. Sehingga bisa juga tiap detik, masalah keluarga, masalah ekonomi, pergaulan, ibadah, dan semuanya. Ya, bayangkan aja masalah masing-masing. Jadi kan itu, kenapa bermasalah? Ibu, rangkaian masalah itu pasti ada. Kemanapun, dimanapun kita punya masalah. Oh, di masjid aja juga punya masalah. Nah, kalau ibu-ibu bersahabat bermasalah, bayangkan orang itu bisa musuhnya dan ingin tahu kunci penyelesaian masalah, bagaimana dia mengatasi kejar musuhnya itu. Kuncinya adalah
Kalau ini saya masalah, kalau saya singkat menjadi HAN. Yang pertama, kalau punya masalah, hadapi, jangan lari dari masalah. Yang manapun pasti ada masalah. Yang kedua, dihayati. Kenapa terjadi masalah? Apa sebabnya? Berangkat dari masalah, dari penyebab masalah, lakukan langkah-langkah penyelesaian. Setelah mengambil langkah penyelesaian diyakini, maka yang ketiga dan nikmati saja, ya, enjoy. Sudah, kita sabda pada waktu Allah. Kalau sudah bertekad, ini yang ku ambil, dikata wakil pada Allah. Gak usah mengeluh, gak usah khawatir, biasa bisa. Karena Allah sendiri telah memotivasi kita 2 kali dalam firman-Nya agar kita itu selalu optimis, yakin sukses, yakin jadi keluarga sakinah, yakin yakin masuk surga, yakin. Karena berfirman, Fa inna ma'al usra, inna ma'al usra, ma itu bersamaan. Sesungguhnya bersamaan kesulitan itu ada kemudahan, dan kemudahan disebut 2 kali. Kata Rasul, pasti itu akan terselesaikan. Ibu yakinkan, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yakin gak? Oke, contoh gini, ketika kita di sekolah atau anak-anak kita sekolah, kemudian ada ujian. Ketika kita dulu atau anak sekolah menghadapi soal yang sulit, misalnya ada soal yang sulit, saat itu pula sebenarnya sudah ada kunci jawabannya belum? Sudah, siapa yang bawa? Guru yang bikin. Karena tidak mungkin guru bikin soal kok nggak tahu jawabannya, betul? Nah, sama, semua masalah yang kita hadapi di muka bumi ini sudah ada kunci jawabannya belum? Sudah, siapa yang bawa? Allah. Kalau kita bisa jawab persis jawaban Allah, pasti benar, pasti bahagia. Sayangnya kadang jawaban kita nggak sama dengan jawaban Allah. Contoh, ketika menghadapi masalah mestinya kita harusnya sabar, tapi marah. Jawab, pernah marah? Boleh nggak marah? Ya tegas, boleh nggak marah? Ya jawab, boleh, ayatnya mana? Saya mau ngaji lagi. Bahkan anak-anak aja hafal. Ada nggak hadis dilarang marah? Nopo? La tahdab balakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Berarti marah boleh nggak? Enggak. Alhamdulillah sudah beribadah. Jadi katanya boleh. Ya, maka pentingnya ngaji di situ. Ya, Bapak Ibu, adik ibu, Allah itu menciptakan dunia ini, menciptakan kita, tidak kemudian kita semuanya harus bermasalah. Maka Allah nggak menciptakan manusia dalam bentuk susah. Allah itu menciptakan semua itu agar kita bahagia. Ya, coba saja. Ketika Allah perintahkan nikah, harapannya ingin bahagia, tentram atau gelisah atau cekcok? Bahagia, tentram, betul. Perkara akhirnya ada keluarga yang cekcok, itu urusan manusia, betul. Karena setiap perintah Allah itu, Allah sudah siapkan sarananya. Kalau di kalimat Al-Hikam dikatakan gini, ketika lisan terucap doa, Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Ketika kita bisa mengucapkan doa, yang izinkan siapa itu? Allah. Ya, nah, saat Allah izinkan kita berucap doa, Allah sudah menyediakan pengabulannya. Maka ud'uni astajib lakum. Berdoalah, Allah kabulkan doamu. Betul? Nah, setiap Allah perintahkan kita di muka bumi, Allah sudah siapkan sarananya.
ya, untuk melangsungkan kehidupan ini. Kalau bisa cuplikan beberapa kalimat di Al-Hikam ini, ketika Allah memberikan nikmat ijazah itu penciptaan. Ketika kita dilahirkan, nikmat enggak? Ketika ibu-ibu punya anak pertama, senang enggak? Bahagia enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Allah melanjutkan dengan nikmat berkelanjutannya, namanya nikmat imdad. Gak mungkin Allah menciptakan anak lewat panjenengan, kemudian anak itu gak dapat rezeki. Gak mungkin, pasti diberi. Nah, tinggal masalahnya kita mau ikhtiar sesuai perintah Allah apa enggak. Maka sama, ketika kita diperintah atau diciptakan Allah, Allah sudah beri potensi agar kita bisa melaksanakan perintahnya. Mana potensi itu? Ini diantaranya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa tiap-tiap badan itu ada sepotong daging. Kalau sepotong daging itu baik, ya kita sholahat jasadul qulub. Apabila sepotong daging itu baik, maka baiklah seluruh badan. Faida fasadat jasadul qulub. Dan apabila rusak seluruh badan. Ila bayaqoh. Ingatlah bahwa sepotong daging itu ialah hati. Tapi jangan bahas hati yang namanya kolbu. Nama hati nanti banyak. Ada kolbu, ada fuad, dan seterusnya. Kolbu kita posisinya di mana? Tahu? Ya, boleh saya bantu ya. Karena saya pelatihan sebenarnya. Nah, mohon izin, dia tahu nanti posisi ya, kolbunya di mana. Mohon izin angkat tangan kami semua. Mohon izin ikhlas ya. Kalau nggak ngangkat berarti ngantuk gitu. Angkat tinggi ya. Nah, hitungan ketiga, tolong tempelkan tangan kanan panjenengan di kolbu dalam masing-masing yang dipahami selama ini, jangan terpengaruh orang lain. 1, 2, 3, pegang, plek, tempel lagi. Jadi pegang apa? Dada, kanan atau kiri, atas atau bawah. Ada apa di dadamu? Tengah-tengah apa? Jantung, kanan kiri, paru-paru bawah, lebar. Ada nggak orang yang jantung, paru-paru, lebarnya sehat, perilakunya rusak? Banyak. Ketua MBG yang korupsi itu kira-kira organnya sehat nggak? Kelakuannya rusak, korupsi, betul? Nah, tapi ada nggak orang yang jantung, paru-paru, lebarnya sakit, pribadinya mulia? Ada. Panglima Jenderal Sudirman dulu sakit apa? Paru-paru. Mulia nggak artinya? Mulia. Berarti yang panjenengan pegang di dada tadi nggak sama dengan hati sini. Jadi yang mengatakan kalau itu baik semakin baik, kalau rusak semua rusak. Berarti bukan lebar, jantung atau paru-paru. Ini yang saya telusuri. Sampailah saya temukan dengan satu hadis qudsi. Inna libani Adama sodr. Di pikiran Adam, kita semua turunan siapa? Nabi Adam kan? Kita semua itu ada sodr. Sodr itu apa? Dada, secara fisik. Fisik ini kulitnya hati. Kalau bicara hati, fisik itu penting nggak? Penting. Tapi kalau terjebak fisik nanti punya perbedaan. Misalnya, sidik jari manusia ada yang sama nggak? Enggak. Kenapa ciptakan perbedaan? Supaya kenal mengenal untuk bermusuhan. Kenal mengenal ditaroku. Kenal mengenalnya dalam rangka bangun ketakwaan atau persaingan tidak sehat. Ketakwaan. Karena siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahikum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Kejar ketakwaan. Jangan persoalkan fisik. Kita itu nggak punya urusan, nggak punya kewenangan dalam membentuk fisik. Anak-anak pun juga. Ya. Nah, maka jadi persoalkan perbedaan itu. Rasul bahkan bersabda, perbedaan itu rahmat. Betul? Loh kok rahmat? Manfaat, iya, jadi mawon. Kalau wajah semua bapak-bapak sama, panjenengan bingung nggak nyari bujur? Ini bujurku kok duduk, bingung kan? Maka perbedaan wajah disyukuri mawon, ya. Maka kalau sering saya misi tentang keluarga sakinah,
syarat keluarga agar tentrem adalah kolbun sakirun, yang bersyukur. Siapapun dia adalah pasangan kita yang sudah dijodohkan oleh Allah, nggak bisa dijelekkan. Kalau dijelekkan ya tetap ngono. Nah, tapi yang penting ngejar ketakwaan. Takwa ini apa? Kalau didefinisikan, takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan kalau menjauh bisa jauh di mata, dekat di hati. Mestinya apa? Meninggalkan sesuatu. Jawab, sudahkah kita melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya? Nah, kalau belum maka penting ngaji, ya, untuk menguatkan. Baik, maka jangan lupa ada fisik, walau fisik penting. Fihi di dalamnya ada kolbun. Apa kolbu? Hati. Tapi kapan? Yang belum apa dia? Yang bolak balik. Organ tubuh kita itu tugas yang bolak balik. Otak mikir no. Tugasnya mikir apa? Otak, betul? Nah, maka kolbu itu fungsinya di otak. Ke otak, coba saja. Ada nggak orang tangannya putus masih bisa hidup? Ada. Kalau lagi pegang, pasti mati loh. Kenapa sama organ tubuh? Kalau tadi putus kadang hidup, kalau yang pegang kok mati? Karena sentra tubuh kita CPU-nya mana? Otak, betul? Maka tolong Bu, jaga kepala kita, jangan pernah nempeleng orang lain. Kalau naik motor pakai helm SNI. Untuk kepentingan siapa ini? Kita sendiri bisa nggak bagus, betul? Terus gunanya otak untuk apa? Berpikir. Orang itu sangat tergantung mindsetnya. Apa mindset? Pola pikir, pikrok, cara pandang. Kalau mikirnya baik, semua baik. Kalau kacau, semua kacau. Betul? Nah, tapi pola pikir dipengaruhi asupan. Saya dubbing beberapa dengan kalimat hikam. Hikam ini dikatakan gini. Beraneka ragam amal itu karena dipengaruhi oleh beraneka ragam macam asupan. Apa asupan? Makanan. Kalau makanan otak apa? Informasi, betul? Nah, informasi masuk otak kita lewat mana? Lewat mana, Bu? Lewat telinga dan mata, betul? Apa yang diingat dilihat masuk mana? Otak, ditimbang-timbang turun ke dalam fuadun. Nah, fuad itu di dalam kolbun. Fuad itu hati yang fisudur. Di dalam dada. Allah tegaskan, maka tabal fuadu maro'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Kita nggak bisa berbohong dari hati kita sendiri, betul? Contoh, kalau ada anak nyontek di kelas, gurunya nggak tahu, keluarga ditanya, kamu tadi nyontek nggak? Enggak, padahal dia nyontek. Dia bisa nggak bohong hatinya sendiri? Enggak. Kalau bohong namanya munafik. Ciri munafik ada 3, berkata bohong, berjanji agar diamani, khianat, pasti gelisah. Panjana pengen gelisah atau tentram? Kalau tentram saya pandu. Oke. Apa yang masuk ke dalam pikiran otak kita tadi lewat mana? Telinga dan mata. Masuk otak, jadi apa keputusan turun ke dalam fuad di dada, terpatri, terinternalisasi, lain sebutan di perilaku, akhlak, karakter, tergantung apa yang dimasukkan. Maka kalau di kalimat hikam itu beraneka macam ragam amal tergantung beraneka macam asupan, bahwa amal itu gregeripun kerangkanya, tapi intinya adalah keikhlasannya. Nah, apa yang ditampilkan itu tergantung apa yang mendominasi dalam dirinya, betul? Nah, oke. Maka kalau Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilallah, masuk mana? Surga, betul? Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak, betul? Nah, tapi ada enggak orang yang, kalau misalnya contoh lain, kalau panjenengan bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi ada enggak yang bersin mengucapkan nama makanan? Nopo? Bukan tahu, teh. Coba, kalau ada orang yang bersin mengucapkan tahu mati, masuk mana?
masuk wajan, goreng, ya. Maka hati-hati masuk pada diri kita. Nah, untuk bisa akhirnya jamkan la ilah mudah atau susah? Tergantung hati apa enggak, betul? Coba isyarat ya. Nah, jangan ngantuk. Perhatikan saya, apa yang didengar masuk mana tadi? Otak, tiba-tiba ke dalam hati, langsung di perilaku. Betul? Baik, Bu, tolong angkat tangan kanan, Bu. Serius, Bu. Ya, Ibu jadi tunjuk disatukan agak bulat bisa. Ketika dapatkan bisa, tolong angkat tinggi. Tolong semua lihat saya, jangan komentar kecuali ikuti perintah saya dengan cepat. Ya, tempelkan di dagu. Cepat, yuk. Dagu. Dagunya benar-benar. Dagunya mana? Ada nggak yang nempelnya di batuk? Kenapa salah? Lo katanya suruh ikuti, betul? Ya. Nah, lo tapi kan saya matur ikuti perintah saya. Saya tadi matur no, tempelkan di dagu. Bilang betul. Tahu nggak dagu bawah? Nah, kalau di batuk, nah ngikuti Pak Bas, salah kok diikuti. Temennya korupsi atau bolos ikuti itu nggak percaya diri, betul? Baik, ketika panjenengan nempelnya di dahi tadi, pakai mata atau pakai pikiran? Hah? Mata, pakai pikiran enggak? Enggak, oh bahaya itu. Kalau yang nempel di dahi tadi, mudah itu yang saya katakan atau saya lakukan. Lakukan, maka Bu, agar anak-anak, suami atau orang lain mengikuti kita, cukup diperintah untuk beri contoh yang baik. Contoh yang baik itu yang berat, betul? Maka menurut saya krisis yang paling parah di Indonesia ini krisis keteladanan, betul? KPK tugasnya memberantas korupsi, ada nggak KPK pejabatnya korupsi? Ada, itulah rusaknya Indonesia kira-kira. Ya, baik, Ibu. Nah, maka mari gunakan mata dan pikiran kita itu untuk kebaikan, ya. Jangan masuk yang jelek, nanti akan terngiang kejelekan. Masuk lapis hati yang keempat namanya luput. Lup itu apa? Intisari. Orang mudah bilang lubuk hati paling dalam. Tapi dalam bahasa Arab ada ungkapan lubun lubani albabul habab, orang yang berakal. Kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya apa? Akal, betul? Nah, tapi saya urutkan dulu. Potensi manusia itu pertama telinga, minasamna, untuk apa? Mendengar. Kedua mata untuk melihat. Ketiga hati untuk apa, Bu? Merasakan biasa, betul? Kalau bapak-bapak saya tanya sudah bagus. Bisa nggak hati untuk memikirkan yang baik buruk? Bisa. Maka kalau ada suami istri kadang cekcok, yang dibilang suami pada istrinya apa? Ibu nggak mikir sih. Terus ibu jawab apa? Bapak orang yang nasa, keyok enak baik. Seakan wanita kuat rasanya, laki-laki kuat pikirnya, nggak begitu, menjadi seimbang dong. Nah kalau nggak seimbang, sudah suruh nempel di dahi, nempel di dagu, nempelnya di dahi. Karena pakai apa? Mata, betul? Nah, di sekitaran jalan veteran itu dulu ada seorang pemuda memperkosa pemudi, ketangkap polisi, diinterogasi karena dia sering nonton film porno. Yang salah yang ngadegan dalam film atau yang nonton? Ya dua-duanya. So ada porno enggak boleh dong, betul? Maka teori polisi mengatakan jangan temukan edarkan niat dan kesempatan, waspadalah, betul? Kalau punya niat mau korupsi tapi nggak punya kesempatan, jadi enggak dikorupsi. Kalau punya kesempatan berzina tapi nggak punya niat, jadi enggak. Contoh Nabi Yusuf digoda siapa? Juleha. Kesempatan ada enggak? Ada, tapi Nabi Yusuf mau enggak, karena nggak ada niat, gitu. Nah, maka Ibu, kalau hati yang cerdas, dia nggak mau melakukan salah walaupun ada kesempatan. Nah, di dalam hati bersemayam jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dalam jiwa kita ada jalan fujur dan takwa, baik dan buruk. Jawab, bisa nggak kita berbuat jelek?
Kita punya potensi jelek nggak? Punya, udah dibentuk kita aja kelihatan. Tapi kalau mau berbuat baik bisa nggak? Bisa. Buktinya mau pengajian ingin baik, benar? Iya. Nah, maka Allah tegaskan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasa. Beruntunglah orang menyucikan jiwanya, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Betul? Jiwa itu tumpuan semua amal. Kenapa? Maka lagu Indonesia Raya itu luar biasa saya yang ngarang. Di sana ada kalimat apa? Bangunlah jiwanya, bukan bangunlah hatinya, pikiran, jiwanya. Itu mendasar. Nah, jiwa ini yang bersinergi dengan akal, ya. Jiwa ini bersinergi dengan akal, ya. Ayatnya apa? Ini dalam surat Al-Imran 101. Kita dengarkan. Ada ini ya. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقنا باطلا سبحانك فقنا sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi hasil bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Perubahan waktu siang malam. Kalau sekarang kita masuk bulan Muharram tahun berapa? 1448 Hijriah. Pergantian waktu itu bukan sekedar pergantian angka. Pergantian waktu itu pasti ada maksud yang Allah. Ya. Kalau saya tanya jawab. Pengen sukses? Pengen sukses? Salah satu kuncinya setiap tempat, setiap waktu ada perbuatan terbaik yang dilakukan. Yang terbaik di sini ngapain? Ngaji, betul ya? Yang lainnya tinggal ngaji. Yang terbaik saat sholat, khusyuk, betul? Nah, itu orang yang menggunakan waktu yang baik akan sukses. Nah, setiap perubahan waktu itu ada tanda-tanda berkah. Ya, siapa berkah? Allah tegaskan, yaitu orang-orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbalik. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan dan bumi. Saya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maksudnya Engkau, maka berilah kami dari sisa neraka. Berarti orang berakal ada tiga syarat. Satu, oleh sebab berzikir pada Allah dengan apa? Berzikir dengan imannya. Wa'itafakaru, berpikir dengan rasionya. Sampai mengatakan Rabbana mahkolah dan berfirman, ya Allah, Engkau menciptakan semua tidak sia-sia dengan rasa. Inilah kesempurnaan manusia dan makhluk lain. Contoh, kalau malaikat punya mana dari tiga ini yang paling dominan? Iman, betul? Malaikat punya rasa? Enggak, kalau punya rasa nanti ada malaikat selingkuh. Repot kan? Kalau binatang punya apa yang dominan? Insting, rasa. Tapi apakah binatang punya iman atau rasio? Enggak ada, maka enggak bisa bilang kucing kamu pencuri kamu. Enggak bisa, dia enggak tahu mana daripada salah. Betul? Kalau nanti binatang punya rasio, ada pisau kucing, enggak kan? Nah, manusia punya tiga ini harus dikelola, ya.
Kalau enggak, nanti nggak akan bahagia. Nah, rasio melahirkan kecerdasan intelektual, simbolnya IQ, singkatan dari intelligent quotient. Ya, maka didikan anak-anak sekolah salah satu melatih intelektual. Tapi cukupkah keberhasilan seseorang sekedar mengandalkan kecerdasan intelektual? Tidak cukup. Maka butuh kecerdasan emosi, rasa itu, emotional intelligence. Lahirlah orang yang empati. Apa empati? Tinggal rasa terposiro, ngerasakan melalui yang dirasakan yang sanes. Ya, sampai sungguh sadar la yuminu ahadukum hatta yubalihi bayiku nafsi. Tidaklah beriman kalian kalau kalian tidak mencintai orang lain seperti kalian mencintai apa yang mencintai pada dirimu. Ya, nah kalau kita cinta sabar, cinta damai, ya kita harus sabar untuk berdamai, jangan cinta. Oke, namanya tadi saya tanya, orang marah itu merugikan orang lain. Iya, tapi pernah marah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, maka jauh lagi biar kuat. Marah boleh nggak? Enggak. Ini hadisnya, ayatnya, ya. Ini tadi salah satu ayatnya ditegaskan ini. Wasari bilang mengfirot ini robbikum wajana kita kuasa mawar wal kita lil mutakin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan budaya kepada surga yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jawab, pengen masuk surga atau neraka? Surga. Caranya jadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri bertakwa, maka ini Allah itu menahan amarah. Nah kalau marah masuk mana? Neraka. Tadi hadisnya, jangan marah maka demi surga. Kalau marah masuk neraka itu nggak mau, betul? Nah, itu harus dikelola. Maka kalau orang korupsi merugikan orang lain, ya kecerdasan emosinya ya. Orang pernah menggunjing orang lain. Nah, kalau jadinya dirasani mau nggak? Nggak mau. Berarti orang rasani itu emosinya rendah, kan? Oke, Bu, lanjut ya. Nah, saya sisihkan waktunya. Tapi orang yang marah itu karena lepas dari kendali iman melahirkan kecerdasan sebuah lahirlah sebuah kecerdasan keluar lahirlah orang yang jujur, adil, tanggung jawab dan seterusnya. Nah, kecerdasan nanti yang sama juga adalah mensinergikan ketiga kecerdasan ini. Contoh ini, kalau nanti kita mau makan malam, pertimbangan makan pertama karena apa? Apa? Jadi enak apa enak? Enak. Aspek apa itu? Rasa. Betul? Yang bergizi atau yang basi? Aspek rasio. Yang halal atau haram? Aspek iman. Maka makanlah yang halalan atau ibadah. Kalau berpakaian, pilih pakaian ini yang nyaman atau yang gerah? Aspek rasa. Yang bersih atau sebulan belum suci? Aspek rasio. Yang betul orang apa enggak? Aspek auratnya ibu mana? Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan depan atau belakang? Depan. Jadi belakang impressor. Ya enggak, saya pikir boleh depan belakang. Pas pergelangan tangan jangan minting runbuki. Pakaian sesuai syariat itu ada 5 ciri. 1 untuk orang pagi. Kalau ketemu lawan jenis bukan mungkin. Yang kedua tidak boleh ketat, nomor ketat press body nanti belum pecocok kedua perangsang. Yang ketiga jangan transparan loh semrawang ini bisa pakai baju atau kerudung ya semrawang karena laki-laki itu semua merawang. Ini hati. Yang keempat jangan norak, harus ada istiqamah. Dan yang kelima jangan tasabu, jangan menyerupai lawan jenis, betul? Jadi bayangkan kalau saat ini datang ke sini pakai rok bujuku gitu, oh becong, nggak boleh, betul? Nah inilah kebahagiaan itu bukan
Jangan karena kekayaan, sebagian tumbukan karena kecerdasan hatinya, karena ketaatan pada Allah. Betul? Nah, maka saya hormat jadi ya bahwa di dalam firman Allah itu gini, dengarnya ya, apa sedikit. Nah ya ini, Yunus ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyaqul wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah berkat karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Orang itu biasanya kebanyakan mengumpulkan apa? Uang. Uang bisa habis nggak? Bisa. Orang ngejar jabatan, jabatan bisa lengser nggak? Bisa. Itu nisbi, fana, lenyap, hilang. Nah, itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, maka Allah perintahkan dan sadarkan pada karunia dan rahmat Allah. Karunia Allah itu loh, iman. Ya, jawab. Kita semua punya iman kan? Punya. Itu karunia. Maka kalau saya sering khotbah Jumat saya katakan iman itu tidak bisa dibuat dengan jual beli. Iman juga bukan warisan, tapi iman itu karunia ilahi harus kita beri menjadi takwa. Betul? Ibu, halo. Kalau saya bilang itu sampai halo. Kalau saya jawab halo. 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 Oke. Jawab serius ini. Iman bisa hilang nggak? Yang tegas, iman bisa hilang nggak? Enggak. Apa kata Rasul? Iman itu ya seperti yang naik ya, turun. Nah kok ada yang kafir? Kafir itu apa? Kafir itu cover, bed cover apa bu? Hah? Bed cover no? Selimut, kembul, tutup, betul? Orang kafir itu imannya tertutup oleh apa? Kemalasan, kemaksiatan, kesombongan, betul? Nah, maka jadi karunia Allah tidak akan hilang. Terus iman itu tetap ada, hanya kadang tertutup. Nah, maka itu perlu diatasi supaya tidak tertutup. Nah, sedangkan rahmat Allah itu ayatnya ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu berkenal sebagai sifat dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kalau sifat apa nih? Obat, bersofar menjadi sama-sama. Kalau rahmat memberikan kemanfaatan panduan dirinya. Nah, maka sadarkan pada Quran. Kalau jabatan yang saya uang habis, Quran bisa hilang ya? Enggak, tetap ada. Betul? Kalau zaman-zaman terjadi iman bisa hilang nggak? Enggak. Oke, itu yang dimaksudkan. Baik, sekalian. Nah, maksud saya sampaikan lapis yang keempat, lapis yang kelima namanya sakun. Apa sakun? Sakun itu asal kata dari sakun itu asal katanya sakun. Sakun itu antamu. Siapa itu? Melindungi. Kalau keimanan sudah kokoh dalam dirinya, ya tidak terpengaruh apapun kejelekan. Betul? Ya ada gambaran filmnya pada saat itu. Ya. Salah satunya bila ketika masih jadi budak kita masuk Islam ini berdoa bantu manusia sebangun. Apa yang terjadi? Lihat. Bila ketika kita masuk Islam karena dia seorang budak ditimpa oleh majikannya supaya murtad, bila murtad atau istiqomah teguh pendirian kokoh. Kenapa? Karena keimanan sudah masuk kepada sakokun ya, sudah masuk bingkai kokoh tak tergoyahkan. Sama dengan Nabi Yusuf ikut teroris ditolak. Nah, pertanyaannya,
kalau kita digoda lawan jenis diajak berzina, selingkuh atau korupsi, berani menolak tidak? Diajak ngerasani, berani menolak tidak? Nah, kalau tidak, kalau belum berani menolak, berarti keimanannya belum kokoh. Di dalamnya ada sirun, apa sirun? Sir, nikah siri apa bu? Sembunyi dari KUA. Nah, maka adakah yang kita sembunyikan dari kita? Jawab. Adakah yang kita sembunyikan dari kita? Pasti ada. Ya. Nah, kalau yang kita sembunyikan jelek itu dibongkar Allah sekarang malu ya. Malu. Padahal apapun yang kita sembunyikan pada akhirnya akan terbongkar. Ya. Karena walaupun suami, istri, anak orang yang tidak tahu, Allah tahu kan? Jangan menjadikan yang jelek. Karena sepadan untuk melompat pasti jatuh. Serapat-serapat bugis pakai terjungkau. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, maka katakan sejujurnya. Kalau saya disembunyikan. Baik, terakhir anak. Apa anak? Artinya anak apa? Sayanya siapa yang bicara dalam baris suci Rasul atau Allah? Berarti Allah dia dipuja. Apanya? Nah gini, memahaminya kan jadi kalau kita mau berbuat jelek, ada nggak yang menolak di hati kita? Ada. Misalnya anak mau nyontek, sebenarnya ada nggak perlawanan? Jangan nyontek itu nggak boleh, gitu ya. Kalau kita mau korupsi, mau berzina pun pasti ada yang menolak dalam kita nggak boleh berusaha, betul? Walaupun kadang ada yang nekat. Nah, yang melarang nggak boleh berzina, korupsi, nyontek tadi apa? Yang menolak tadi hati nurani. Nur itu apa? Nur itu apa? Cahaya. Berarti yang tertanamkan dari kita bukan dan Allah, tetapi nurullah. Kalau cahaya Allah yang ditanam dalam jiwa kita, sumber cahayanya adalah Allah, yang kita kenal dari Allah apanya? Jawab. Panjenengan kenal apanya Allah? Zatnya kenal enggak? Enggak. Namanya? Nama Allah kenal? Ada berapa? Asmaul Husna. Apa betul? Sebagian ya. Biasanya kalau melafalkan pakai apa? Kayak langsung atau pakai ya? Pakai ya. Kalau langsung kan wallahu la ilaha illa wa rahmanur rahimul malikul qudus salamul mu'minul mu'minul azizul jabbar. Ya kan? Kalau pakai dia betul. Ya Allah, Allah. Ya Allah, ya ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir, ya Malik, ya Musawwir, ya Rabbana, ya Mu'min, ya Allah, ya Razak, ya Fattah, ya Ali, ya Qabil, ya Basir, ya Rabbi, ya Mu'iz, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Rabbi. Terus gitu. Nah, Bu, semua nama-nama Allah tadi, semua nama-nama Allah tadi itu sudah diturunkan di hati kita. Ini ayatnya. Saya potong dengan Fitrah Allah yang fatal nasar kita latak bila. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jawab, fitrah itu apa? Suci, natural, alami, inherent, melekat, bawaan.
Jadi sesuatu yang pasti ada pada diri manusia itu bawaan. Contoh, fitrahnya seorang istri itu melahirkan anak, betul? Kalau ada seorang istri nggak mau melahirkan anak, itu adalah fitrah wanitanya. Kan lebih ngawur kalau ada seorang suami yang melahirkan anak lewat budi. Nah, maka fitrah itu satu yang pasti ada padanya, built-in. Nah, kalau fitrah Allah, ya yang ada pasti pada Allah itu nama-namanya ini. Inilah diturunkan pada manusia di awal penciptaan sudah diturunkan. Maka jawab, kenapa orang bisa pintar? Belajar itu jawaban yang standar banget. Kenapa orang bisa pintar? Karena sudah punya potensi pintar. Karena alimnya Allah itu sudah ditanamkan dalam diri manusia. Belajar yang stimulan, betul? Nah, itu yang diingatkan. Contohnya ini, saya tahu. Sebelum itu gini, sebentar ya. Tisu ini, Bu, kalau saya beri api pada gas, jelas terbakar nggak? Terbakarnya karena tisunya atau apinya? Karena dua-duanya. Bandingkan link ini bagian besi, saya beri api pada gas. Jelas, mudah terbakar sendiri tisu nggak? Enggak, sampai gasnya habis nggak terbakar. Kecuali masuk di besar atau menggunakan besi. Betul? Kenapa tisu tadi kalau saya beri api pada gas itu mudah terbakar? Karena sifat mikrobis mudah terbakar, betul? Nah, anak-anak itu sudah punya potensi mikro, sama itu. Tapi tisu ini nggak akan terbakar sampai kiamat kalau nggak bisa dengan api, betul? Sefitrah apapun anak kita, sefitrah kita nggak akan muncul ketaatan apalagi ketakwaan kalau nggak disebut dengan ceramah berupa pengajian pelatihan, betul? Nah, maka pentingnya ngaji pentingnya sekolah. Ya caranya begitu. Dulu ya. Sehingga ini pentingnya pendidikan itu. Tapi kita semua kan nilainya harus gitu kan. Ada sini setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, termasuk panjenengan. Maka saya tanya, saya yakin panjenengan semua orang baik setuju, tapi saya kan ada yang tidak berbuat baik. Ya, kenapa begitu? Panjenengan dulu. Andaikan visi kita masuk ke air, basah nggak? Andaikan visi basah saja digunakan jelek, sudah terbakar susah. Kenapa? Karena air yang menghalangi api terbakar tisu, betul? Balik, sebelum saya tutup. Tisu ini walaupun basah susah dibakar oleh api oleh gas, tapi sifat mikrotisu mudah terbakar masih enggak? Masih. Kalau dikeringkan lagi mudah terbakar juga. Iya, apa maknanya? Sejelek-jelek anak, sebodoh-bodohnya anak, sekafir-kafirnya manusia, masih ada potensi yang baik pada dirinya enggak? Masih. Kenapa enggak muncul? Karena tertutup oleh itu kan tisu. Kalau hati manusia tertutup oleh apa? Kemalasan, kemaksiatan, kesombongan, kebodohan. Maka itu berbongkar. Gimana cara bongkar? Waktu aku bazar berbatin innal batil akan tersebuah. Hatikan yang hak yang penting masih setan. Karena sesuatu yang batil pasti setan. Betul? Nah, kalau kita masih sering mengeluh, kecewa, marah-marah, berbuat jelek, karena belum serius menghadapkan yang hak itu loh, kebenaran. Jadi mana datangnya? Al-haqqu birabbikum, kebenaran dari Tuhan. Ngaji ini belajar agama itu juga boleh dipahami. Allah akan membuka kejelekan-kejelekan. Kata ini yang saya sampaikan. Semoga Allah izinkan kita semua menjadi orang yang sesuai dengan Allah, orang takwa. Karena orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan sembarangan. Dengan ketakwaan itu kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah dan semoga kita semua nanti akan masuk surga dengan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang dan